Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan dari channel PGR. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan mengenai fungsi komposisi dan inverse part 2, yaitu materinya tentang jenis-jenis fungsi. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Tapi sebelumnya kalian jangan lupa seperti biasa harus like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Ocre. Nah, di sini sudah ada yang pertama nih. Jenis-jenis fungsi itu yang pertama ada fungsi konstan. Artinya fungsi konstan itu adalah suatu fungsi yang memetakan bilangan real ke nilai konstan. Misalkan gini, ada fx itu sama dengan 2. Oke, kita kunci dulu, kasih kotak seperti itu. Nah, jadi ketika kita akan mengubah x nya, misalkan ini f3 itu sama dengan tetap konstan hasilnya 2, terus f10 tetap hasilnya 2, misalkan f negatif 2, nah tetap hasilnya 2. Nah, seperti itu. Ini namanya adalah suatu fungsi konstan. Nah, kalau kita gambar pada suatu grafik koordinat kartesius, maka seperti ini. Ini sumbu x, ini sumbu y. Nah, jadi ini ada misalkan 2. Ini adalah fx sama dengan 2. Jadi ketika x-nya itu 3, di sini 3, maka hasilnya itu 2, tetap di sini 2. Ketika x-nya 10, misalkan di sini tetap, nah hasilnya pun 2. Nah, ini yang dikatakan suatu fungsi konstan. Misalkan ini negatif 2, kayak itu hasil pemetaannya adalah suatu konstan. Konstan itu adalah tetap. Nah, seperti itu ya. Ocre, lanjut. Yang belum paham diulangi lagi, yang sudah paham kita lanjut. Next. Contoh yang kedua. Yang kedua ada yang namanya fungsi identitas. Artinya fungsi identitas itu merupakan suatu fungsi yang memetakan setiap bilangan dengan dirinya sendiri, Nah, seperti itu. Seperti apa? Misal gini, ada fx itu dipetakan dirinya sendiri menghasilkan suatu dirinya sendiri. Nah, kasih kotak boleh. Misalkan di sini ada f2, maka ini adalah 2. Terus ada f4, maka ini sama dengan 4, menghasilkan suatu dirinya sendiri. Terus ini f10, maka ini juga hasilnya 10. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita gambar pada suatu koordinat kartesius, maka seperti ini. Ini sumbu x, ini sumbu y. Ini ada suatu garis lurus. Nah, ini grafiknya itu adalah fx sama dengan x. Nah, jadi ketika x-nya 2, maka y-nya juga di sini ada 2. Terus ketika x-nya di sini 4, maka y-nya juga adalah 4. Nah, seperti itu. Jadi ini yang dikatakan sebagai fungsi identitas, yaitu suatu fungsi yang memetakan setiap bilangan dengan dirinya sendiri. Ocre, lanjut. Next. Yang ketiga ada yang namanya fungsi
nilai mutlak. Artinya yaitu suatu fungsi yang selalu memberikan hasil positif berapapun nilai yang dipetakan. Oke, contoh misal kalau kita lihat dari definisi nilai mutlak bahwa fx itu sama dengan harga mutlak x. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, x itu jika x-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Yang kedua itu negatif x jika x-nya itu kurang dari 0. Nah, ini sesuai definisi nilai mutlak. Nah, misalkan contoh gini, ada fx sama dengan harga mutlak negatif 2x. Nah, ketika kita petakan ke berapapun itu pasti hasilnya positif. Misalkan f2, maka ini kan negatif 2 kali 2, berarti ini harga mutlak negatif 4, sama dengan 4. Nah, seperti itu. Kemudian misalkan ada lagi f4 sama dengan negatif 2 kali 4, berarti harga mutlak negatif 8 sama dengan positif 8. Kalau kita gambarkan pada suatu koordinat kartesius grafik, kita peroleh ini sumbu x, ini sumbu y. Seperti ini. Oke. Nah, ketika ininya 2, maka hasilnya juga 2 y-nya 2. Ketika ininya 4, maka hasilnya juga ini 4. Seperti itu. Nah, ketika ininya negatif 2, maka hasilnya juga pasti sama, yaitu 2. Nah, seperti itu ya. Terus lanjut. Yang belum mengerti, ulangi lagi. Yang sudah mengerti, lanjut. Di sini ada yang namanya fungsi genap. Oke, fungsi genap itu merupakan fungsi yang mempunyai sifat atau fungsi yang mempunyai sifat kalau f negatif x itu akan sama dengan negatif fx gitu. Nah, ini cirinya itu bahwa si grafiknya itu simetris dengan sumbu y. Oke, seperti apa? Yuk kita misalkan contoh. Misalkan contohnya itu fx sama dengan x kuadrat ditambah 2. Maka kalau kita petakan dengan 2 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 46. Kemudian f negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, maka f2 itu sama dengan
F negatif 2. Nah, seperti itu. Oke, misal kalau kita gambarkan suatu grafik seperti ini. Nah, ini sumbu X, ini sumbu ya. Jadi grafiknya seperti ini. Nah, ini ada dua. Grafiknya ini adalah fx sama dengan ke bawah aja x kuadrat ditambah 2. Nah, gitu. Yang kelima itu ada yang namanya fungsi ganjil. Fungsi ganjil itu adalah suatu fungsi yang mempunyai sifat f negatif x itu sama dengan negatif fx. Nah, ciri grafiknya itu simetris dengan titik origin yaitu 0,0. Seperti apa? Misal gini, contohnya itu fx itu sama dengan x pangkat 3, kasih kotak boleh, maka f3 itu sama dengan 3 dengan 3 kalau dipetakan, maka sama dengan 27. Kemudian ketika kita petakan dengan negatif 3 itu sama dengan negatif 3 pangkatkan 3 sama dengan negatif 27. Nah, jadi kita dapat kesimpulannya bahwa f negatif 3 kan negatif 27. Kalau f3 itu adalah 27 kali negatif 27 sama. Nah, jadi kalau kita digambarkan pada suatu grafik seperti ini, itu simetris. Nah, seperti itu ya. Oke ya, ini lonjong. Nah, oke, jadi ini ada 3. Oke, ini hasilnya 27. Ini negatif 3, hasilnya negatif 27. Oke. Nah, segitu aja yang dapat kakak sampaikan. Ini merupakan kelima jenis dari suatu fungsi. Mudah-mudahan yang belum mengerti diulangi lagi, yang sudah mengerti lanjut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.